Iya, halo sahabat trader-trader semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada sahabat trader yaitu tentang bagaimana cara menganalisa market khususnya di market forex yang baik dan benar. Di luaran sana banyak banget yang menganalisa market forex. Itu mereka menganalisa market bahkan menentukan entry hanya menggunakan indikator. Sedangkan kebanyakan indikator itu sifatnya adalah lagging. Maksudnya apa? Maksudnya adalah harga terbentuk terlebih dahulu baru indikator mulai terbentuk. Nah, jadi seperti itu. Yang namanya indikator itu adalah sekedar alat bantu, dan yang namanya alat bantu adalah alat yang hanya untuk membantu kita dalam menganalisa market. Jadi tidak bisa kita gunakan sebagai senjata satu-satunya untuk menentukan entry. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan chart. Di sini saya menggunakan beberapa indikator seperti indikator exponential moving average, dan di sini juga menggunakan indikator zigzag, dan di sini juga menggunakan indikator stokastik. Saya menggunakan hanya 3 indikator, selebihnya saya mengandalkan price action. Jadi di sini kita contoh kita menganalisa market. Kali ini marketnya di pair Nasdaq. Cara menganalisa market terlebih dahulu kita harus melihat market structure-nya seperti apa. Kita lihat market structure-nya. Nah, ini kenapa saya menggunakan indikator zigzag seperti ini. Ini tujuannya untuk mempermudah saya melihat price ataupun melihat market structure dari suatu market. Nah, kalau kita perhatikan pergerakannya, kalau kita lihat di sini secara trend line ini saya menggunakan trend line-nya adalah trend line yang saya menggunakan exponential moving average ini adalah yang 200. Jadi exponential moving average 200. Kenapa saya menggunakan exponential moving average 200? Karena berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan jam terbang saya, itu exponential moving average ataupun moving average yang paling tingkat akurasinya tinggi untuk menentukan sebuah tren adalah exponential moving average 200. Makanya di sini saya menggunakan alat bantu indikator yaitu exponential moving average yang 200. Secara exponential moving average, cara membacanya apabila harga ini berada di bawah exponential moving average 200, itu artinya suatu pergerakan harga ataupun market itu sedang downtrend ataupun sedang turun. Begitu juga sebaliknya, apabila harga itu kalau kita lihat di tampilan chartnya itu adalah candlestick yang seperti ini. Nah, apabila harga ini berada di atas exponential moving average 200, maka harga tersebut dikatakan adalah uptrend ataupun tren sedang naik. Nah, jadi kalau harga berada di bawah exponential moving average seperti ini disebutnya tren sedang turun, downtrend atau sedang bearish. Begitu juga sebaliknya apabila harga di atas exponential moving average, maka tren tersebut disebut adalah uptrend ataupun bullish. Nah, ini adalah secara exponential moving average-nya. Jadi dengan kita menggunakan indikator exponential moving average 200, kita bisa
melihat tren secara cepat, menganalisa tren secara cepat, bisa menentukan langsung apakah tren di suatu harga tersebut sedang uptrend, downtrend, ataupun sideways. Yang dikatakan sideways apabila pergerakan harga ataupun market structure-nya dia berada di tengah-tengah exponential moving average seperti ini. Ini adalah contohnya, salah satunya. Kalau teman-teman lihat. Nah, ini pergerakannya dia bergerak di area tengah-tengah exponential moving average. Dia turun, dia naik lagi, dia turun, naik lagi. Range-nya berada di area sekitar-sekitar sini. Hanya sekitar-sekitar sini saja. Makanya ini adalah sideways. Sebetulnya trading dalam kondisi market apapun, baik itu marketnya sedang uptrend, downtrend, marketnya sedang trending, ataupun marketnya sedang sideways seperti ini kita bisa untuk melakukan trading. Perbedaannya market yang sedang downtrend, sedang trending dengan market yang sedang sideways, kita untuk mendapatkan keuntungan kalau untuk market yang sideways itu dominannya sedikit karena dia bergerak hanya di sekitar area situ saja. Jadi strategi yang kita gunakan biasanya ini strategi support dan resistance. Contohnya seperti ini. Ini adalah titik, contohnya seperti ini. Ini adalah area resistance. Ini adalah area support. Nah, jadi teorinya adalah seperti ini. Kita anggap saja harga sudah berada di area sini. Ketika harga menyentuh trend line yang ada di sini, ini menyentuh titik resistance, kita bisa sell. Teman-teman bisa lihat, dia menyentuh langsung dia mengalami penurunan. Menyentuh lagi di area support, dia mengalami kenaikan. Dan ini bablas tembus. Nah, kekurangan dari strategi menggunakan strategi sideways seperti ini keuntungan yang kita dapat kurang maksimal karena pergerakan harga hanya berputar di situ-situ saja. Makanya keuntungan yang kita dapat kurang maksimal. Sedangkan pulse-nya banyak banget sering terjadi. Seperti ini, apabila kita sell daerah sini mungkin bisa profit, kita sell lagi. Nah, ini dia tembus resisten yang ada di sini. Harusnya secara pergerakan harga normal apabila suatu harga breakout ataupun menembus support ataupun resisten, contohnya di sini dia sudah menembus resisten, jelas banget ini dia sudah menembus resisten, breakout, ternyata harganya masih mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita trading menggunakan strategi sideways seperti ini kemungkinan loss-nya sangat besar dibanding kita menggunakan strategi trending. Strategi menggunakan tren yang kuat. Makanya saya secara pribadi tidak trading menggunakan teknik sideways. Jika suatu harga mengalami sideways, saya wait and see untuk trading. Saya lihat dulu, saya tunggu beberapa jam kemudian, bahkan beberapa hari kemudian, apakah trennya sudah berubah dari uptrend ataupun dari downtrend menjadi uptrend, baru saya melakukan trading. Karena sideways itu adalah suatu pergerakan harga yang berputar di daerah-daerah situ saja, dan apabila dia breakout biasanya akan meneruskan trennya. Dan para trader di luar sana banyak banget menggunakan teknik sideways seperti ini. Sebetulnya memang bisa menggunakan trading teknik sideways, tapi hasilnya kurang maksimal. Kita hapus lagi. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari Nasdaq berdasarkan time frame H4, dia sedang mengalami downtrend. Jadi, strategi yang paling tepat berdasarkan pengalaman saya untuk kita trading, itu pertama-tama kita menggunakan multiple time frame, yang mana multiple time frame ini adalah suatu strategi
Kita menggabung-gabungkan time frame dari time frame besar untuk kita analisa, untuk kita melakukan forecasting, dan setelah ketemu setelah kita ketemu arah trennya, pergerakannya mau ke arah yang mana, barulah kita menentukan teknik entry-nya menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, jadi seperti ini. Untuk di forex, kita melakukan forecasting menggunakan time frame yang lebih besar. Ini maksimal di time frame H4. Karena kalau sudah di atas time frame H4 itu sudah terlalu besar. Biasanya kalau time frame yang terlalu besar bisa kita gunakan untuk menganalisa market di saham ataupun di cryptocurrency. Karena pergerakannya beda. Kalau di forex, di crypto, di saham itu beda. Untuk di forex itu maksimal di time frame H4. Ini time frame besarnya untuk kita melakukan forecastnya. Kita menggunakan time frame H4. Jadi secara exponential moving average, trend ini adalah downtrend, trennya sedang turun. Nah, kita juga bisa menganalisa menggunakan trend line. Kita tarik dari swing high ke swing low seperti ini. Kegunaan daripada trend line, ini kita bisa melihat juga trennya sedang downtrend, ataupun sedang uptrend, ataupun sedang sideways. Dan juga biasanya kalau saya menggunakan trend line ini untuk melihat structure daripada price action yang sedang membentuk pattern. Biasanya seperti itu kalau saya secara pribadi. Secara trend line, ini trend juga turun. Kalau kita tarik lagi trend line seperti ini, nah, kalau kita menggunakan trend line untuk melihat suatu pergerakan tren, ini lambat. Jadi kita harus menarik-narik dulu seperti ini. Beda kalau kita menggunakan exponential moving average 200 langsung terlihat. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di Nasdaq time frame H4 pergerakannya memang sedang downtrend. Tetapi kalau kita perhatikan structure daripada harganya, dia mengalami penurunan dan kemudian dia mencoba menembus trendline yang ada di sini. Ini sudah bukan lagi mencoba, tetapi sudah ditembus. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini ada area yang namanya area resistance. Ini sudah di breakout juga. Dan secara pergerakan normal marketnya, teorinya apabila suatu harga sudah membreakout ataupun menembus resistance, itu artinya dia akan melanjutkan tren tersebut. Nah, yang artinya ini trennya sudah ditembus, trend line sudah ditembus, trend line-nya sudah di breakout, resistennya sudah di breakout, artinya dia akan melanjutkan kenaikan. Itu adalah teorinya, tetapi kenyataan di marketnya, di chartnya tidak seindah teorinya. Kadang-kadang teorinya seperti ini, tetapi yang terjadi kenyataannya adalah berbeda. Yaitulah market tidak ada yang pasti. Yang pasti hanyalah loss, kerugian. Makanya kita sudah tahu bahwa di market tidak ada yang pasti. Pintar-pintar kita menggunakan suatu strategi, yaitu strategi kita meminimalisir kerugian, tetapi kita memaksimalkan profit ataupun keuntungan. Nah, di video ini saya akan membagikan bagaimana cara memaksimalkan profit dengan menggunakan strategi yang luar biasa. Jadi strategi yang saya gunakan untuk memaksimalkan profit, untuk menghindari risiko kerugian yang banyak, itu yang pertama saya menggunakan teknik multiple time frame, kemudian saya melakukan forecasting di time frame besar tersebut, dan setelah itu saya akan melakukan entry. Nah, jadi perlahan-lahan seperti itu. Market structure-nya seperti ini. Kalau kita lihat pergerakan market structure-nya, harusnya dia membentuk suatu pattern. Jadi pattern ini adalah pattern inverse head and shoulder kalau kita perhatikan. Kita tarik lagi trendline seperti ini, dia mengalami kenaikan dan teorinya harusnya dia akan mengalami pelemahan sejenak. Teorinya seperti ini, harusnya dia mengalami pelemahan, penurunan seperti ini, barulah
dia mengalami kenaikan. Ini adalah teorinya. Ini adalah pergerakan harga yang normal, yang seharusnya, tetapi kenyataannya tidak seindah seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Kenapa kita tidak sell? Kita kan sudah tahu pergerakannya mengalami kenaikan. Kenapa kita tidak sell sementara? Barulah kita melakukan buy. Karena kita lihat di area sini, walaupun dia menyentuh area resisten, teorinya apabila harga menyentuh area resisten, dia akan melakukan pembalikan arah, tetapi kita tidak melihat suatu konfirmasi yang jelas. Konfirmasi apa? Karena berdasarkan chart pattern impulse head and shoulder ini, nah jadi teman-teman harus wajib menguasai beberapa pattern pembalikan arah, pattern penerusan arah, ataupun pattern yang bisa liberal ataupun dua arah. Nah, apabila harga membentuk impulse head and shoulder ini, harusnya kita buy-nya di area sini, di bahu yang kanan. Di bahu terbalik yang sebelah kanan. Harusnya teorinya seperti itu. Jadi kita tidak melakukan sell di area sini. Karena walaupun kita melakukan sell di area sini, hasilnya kurang maksimal. Dia nanti mentok di area sini. Walaupun kadang-kadang yang terjadi adalah bisa bablas sampai ke bawah. Tetapi kita melihat yang sering terjadinya adalah seperti ini. Dia mengalami penurunan, baru mengalami kenaikan. Nah, ini untuk di Nasdaq, di time frame H4 kalau kita perhatikan. Kita belum berani untuk melakukan entry, baik itu entry buy ataupun sell, karena strukturnya untuk konfirmasinya belum terpenuhi. Dia mengalami kenaikan, kita tunggu konfirmasi yang tepat. Ketika harga mengalami penurunan, nanti kita zoom in lagi time frame yang lebih kecil, barulah kita akan melakukan entry buy. Kita lihat di bagian sininya, stokastiknya menunjukkan area overbought. Dan berdasarkan candlesticknya, ini kekuatan bullishnya masih sangat tinggi. Jadi teman-teman juga harus bisa menguasai bentuk-bentuk daripada candlestick. Candlestick yang sering kita gunakan, yang sering saya gunakan adalah candlestick. Kita lihatkan yang pertama adalah candlestick rejection. Teman-teman harus tahu candlestick rejection itu bentuknya seperti apa. Itu yang paling penting. Dan yang kedua candlestick doji, yang pergerakan harganya ragu antara naik dan turun. Yang ketiga, pergerakan yang candlestick yang kuat. Bisa jadi kuatnya adalah uptrend, bisa jadi kuatnya adalah downtrend, bullish ataupun bearish. Candlestick yang pergerakannya kuat itu adalah pull candlestick, sedangkan shadownya sedikit ujung. Jadi besaran body daripada shadow itulah yang dinamakan bentuk dari presentasi pergerakan harganya sedang kuat. Nah, jadi teknik yang saya gunakan ini adalah teknik gabungan dari kesemua teknik. Makanya saya menggunakan teknik ini untuk memaksimalkan profit sangat luar biasa. Nanti entry-nya kita menggunakan time frame yang lebih kecil. Saya sarankan entry jangan time frame yang kecil-kecil amat karena kebanyakan noise-nya. Untuk time frame H4 saya sarankan menggunakan time frame 30. Kenapa M30? Karena saya sudah melakukan uji coba, saya sudah melakukan berdasarkan pengalaman saya. Time frame yang paling ideal untuk kita melakukan entry adalah time frame di M30 dibanding M15. Karena di M15 banyak banget noise yang menjebak kita. Untuk di time frame M30 ini noise-nya sangat sedikit. Nah, ini kalau kita zoom in ke time frame kecilnya, dia mau turun. Ini pergerakannya jelas dia mau turun. Dia sudah membreakout
exponential moving average 200 yang ada di sini, tapi kita tidak mau sell karena kita patuh terhadap time frame forecasting kita, yaitu time frame di H4. Jadi apabila kita melakukan entry itu kita harus inline ke time frame yang kita forecastkan. Kalau kita forecastnya di time frame yang besar, contoh time frame besar yang menunjukkan harga tersebut akan mengalami penurunan, kemudian tren besarnya akan mengalami kenaikan. Nah, kita inline harus mengikuti tren besarnya, yaitu naik. Makanya walaupun di time frame kecilnya menunjukkan akan turun, kita tidak mau nge-sell karena di time frame besarnya jelas akan mengalami kenaikan. Nah, inilah kebanyakan trader di luar sana, mereka mengira harganya akan mengalami penurunan, padahal penurunan tersebut hanya sementara. Makanya mereka banyak banget yang loss. Bahkan entry-nya, loss-nya ketarik-tarik sampai maksimal loss-nya. Sampai MC. Itulah kalau menggunakan teknik yang kurang tepat. Nah, ini untuk pergerakan Nasdaq. Memang pergerakan Nasdaq ini sangat liar. Sehari bisa ratusan pip. Dan untuk koreksinya dia sedikit. Jika dia sudah membreakout suatu harga, sifat daripada Nasdaq ini langsung meneruskan trennya. Kita hapus lagi. Dan teknik yang saya gunakan ini adalah teknik yang bisa dianalisakan di seluruh pair. Tidak pandang mau itu pairnya gold ataupun pairnya mata uang. Ini untuk di Nasdaq belum bisa melakukan entry. Jika kita paksakan, bisa kita melakukan entry. Kalau dipaksakan artinya kurang maksimal. Kita trading hanya mencari momentum yang bisa menghasilkan profit yang maksimal, sedangkan kerugiannya kecil ataupun kita minimalisir. Kita buka di gold XAUUSD. Nah, ini di XAUUSD. Kalau kita lihat secara, yang pertama kita lihat daripada market structure-nya terlebih dahulu, kita lihat price-nya. Berdasarkan price, harga mengalami kenaikan seperti ini, teman-teman juga harus bisa menguasai yang mana dikatakan lower high, lower low, higher high, higher low, teman-teman harus bisa menguasai itu juga. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita melihat market structure-nya. Berdasarkan exponential moving average, pergerakan harganya adalah naik ataupun uptrend. Kita tarik, kita buatkan menggunakan trend line, kita garis area, kita cari area supportnya di mana, area resistennya itu di mana. Nah, sebetulnya area sini adalah area supportnya. Kenapa saya bilang area support? Karena di area sini dia mampu menerbangkan harga yang begitu tinggi. Dan kalau teman-teman lihat di sini adalah area demand. Kenapa dikatakan area demand? Karena di area sini banyak area sideways, banyak harga-harga yang sedang mengumpul di area sini. Tandanya adalah ada sesuatu yang kuat di sini. Teorinya adalah apabila harga mampu menembus breakout area yang ada di sini, area support plus area demand, teorinya adalah harga akan melanjutkan tren tersebut, yaitu turun. Teorinya seperti itu. Dan apabila harga merejection area support ataupun merejection area demand yang ada di sini, teorinya harga akan mengalami pembalikan arah, tetapi tidak seindah teori. Itulah kenyataan di chartnya. Kalau kita perhatikan di sini, pergerakan harganya seperti membentuk suatu pattern, yaitu head and shoulder. Tetapi head and shoulder-nya kurang begitu bagus. Kenapa saya bilangnya kurang begitu bagus? Karena di sini dia mengalami kenaikan sideways. Dia sideways terlebih dahulu seperti ini, dikocok-kocok seperti ini, baru mengalami kenaikan
Setelah itu dia mengalami penurunan. Close candle-nya adalah candle rejection. Inilah yang kurang bagus. Yang pertama dari pergerakan bahu yang sebelah kiri seperti ini bentuknya, kemudian dia close di bagian sini, close candle rejection, dan structure daripada di bahu kanannya seperti ini. Itulah yang dikatakan kurang bagus pergerakannya. Walaupun dia mengalami penurunan, tidak maksimal penurunannya. Teorinya seperti itu. Harusnya pergerakan yang bagus, dia pergerakannya tidak neko-neko. Jadi pergerakannya contoh, dia naik seperti ini, dia membentuk bahu kiri, kemudian dia mengalami penurunan seperti ini. Nah, baru dia mengalami penurunan lagi, kenaikan, penurunan. Harusnya candlenya bukan candle yang seperti ini. Harusnya candlenya yang ada seperti ini, candle bearish pull candle, atau disebutnya Morobozu candle. Kenaikan langsung, tidak seperti ini pergerakan structure-nya. Nanti kita baru bisa entry di area sini. Entry di area sini kita menggunakan time frame M30, kita lihat apakah ada pattern yang terbentuk, bahkan ada pembalikan arah, baru kita sell. Nah, bagusnya seperti itu pergerakannya. Nah, jelas kita belum bisa entry karena strukturnya kurang begitu bagus. Kalau kita paksakan entry bisa-bisa, cuma hasilnya kurang maksimal. Walaupun profit kurang maksimal, kemungkinan besarnya adalah loss. Ya begitu yang namanya trading. Kalau kita tidak bisa melihat market structure-nya, yang terjadi loss. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nih kita zoom in ke time frame yang lebih kecil. Kita sudah melakukan forecast bahwa forecast di time frame H4-nya mengatakan pergerakan harga ini adalah kurang begitu bagus. Kita lihat time frame yang kecilnya. Time frame kecil yang M30, time frame kecilnya mengatakan ini ada bentuknya seperti incline shoulder, kemudian dia membentuk bahu kanan seperti ini mengalami kenaikan. Ini pergerakannya sangat-sangat kurang jelas. Makanya kalau kita paksakan entry, ya hasilnya begini, loss. Nah, makanya kalau teman-teman mau trading di time frame H4, hati-hati karena lossnya lumayan besar. Kecuali teman-teman melakukan trading di time frame yang lebih kecil. Nah, ini adalah contoh salah satu menganalisa market di gold XAU USD. Ini kita baru masuk ke forecast, belum memasukkan teknik entry-nya, belum masuk ke berapa lot yang kita gunakan, berapa cara menggunakan stop loss-nya di mana. Ini saya belum bisa menjabarkan itu karena momentumnya masih belum ketemu, momentum yang tepatnya. Untuk di pair gold XAU USD kita keep terlebih dahulu, kita pindah ke pair yang lain karena strukturnya kurang bagus. Kita masuk di pair di Euro USD. Nah, ini langsung kelihatan. Kalau kita sudah terbiasa menganalisa market, kita hanya hitungan detik, kita langsung memahami, mengetahui, oh ini pergerakan harganya kurang bagus nih buat melakukan trading. Oh ini harganya bagus nih buat melakukan trading, langsung kita masuk ke time frame untuk entry-nya, kita zoom in langsung. Itu kalau kita terbiasa menganalisa market dan sudah terbiasa dengan pengalaman kalau ini pergerakannya begini, kalau ini pergerakannya begitu. Nah, kalau kita lihat structure daripada pergerakan harganya seperti ini, mengalami penurunan, teman-teman harus ingat, jika harga melakukan rejection atau pentalan harga, kalau kita ukur menggunakan Fibonacci seperti ini, kita ukur, kita tarik seperti ini, pentalannya melebihi di angka 2.618, apalagi ditambah lagi dengan
candle rejection seperti ini kemungkinan besar dia akan berbalik arah naik. Itu kemungkinan besarnya. Karena tenaga dia untuk melakukan penurunan ini sudah tidak ada lagi. Teorinya adalah seperti itu. Cuma walaupun sebagian kecilnya ada juga harga tetap kekeh, tetap bandel mau turun. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang terjadi apabila pergerakan bentuknya seperti ini kemungkinan besarnya akan mengalami rejection kenaikan. Nah terus kalau ada rejection seperti ini apakah kita bisa melakukan entry buy? Bisa melakukan entry buy. Tetapi syaratnya kita harus melihat pattern terlebih dahulu di time frame kecilnya yaitu menggunakan M30. Jangan M15, M30 kita pakai karena kalau di M15 terlalu banyak noise-nya. Ini kalau kita lihat, disinilah kita menentukan apakah kita bisa counter trend atau tidak. Kita tandain terlebih dahulu ujung yang kita tandain. Makanya kita bisa melakukan sell di pucuk di yang paling bawah di ujung dan kita bisa melakukan buy di yang paling bawah, paling ujung bawah. Kita juga bisa melakukan teknik trading sell di titik ujung yang paling atas. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu bahwa pergerakan harga ini adalah confirm akan melakukan rejection. Makanya kita bisa melakukan entry counter trend di yang paling ujung. Nah, kalau kita lihat syaratnya kita boleh melakukan counter trend dengan pergerakan harga yang seperti tadi. Itu harus membentuk suatu pattern pembalikan arah. Bisa jadi pattern yang terbentuk adalah contoh inverse head and shoulder ketika harga mengalami bearish. Kita carinya adalah inverse head and shoulder. Ataupun kita carinya adalah double bottom. Jika pergerakan harganya tidak ada pattern yang terbentuk, hanya sekedar menembus membreakout support dan resistance, kita juga tidak entry. Karena apa? Yang pertama, resikonya terlalu besar. Yang kedua, terlalu banyak pulse-nya. Terlalu banyak noise-nya. Nah, kalau kita lihat di time frame kecilnya di M30, dia seperti membentuk juga pola inverse and shoulder. Kalau kita lihat seperti ini. Perlu waspadain ketika harga membentuk suatu pola input and shoulder, kita ukur dulu. Tarik seperti ini, kita ukur ketinggian yang ada di sini. Usahakan ketinggiannya yaitu minimal di angka 0.786. Jika harga tidak mampu menyentuh area sini, lebih bagus dia mentok sampai ke ujungnya. Nah, kalau kita lihat, dia kenaikannya hanya di bawah 0.786. Inilah inverse and shoulder-nya kita bilang kurang bagus. Seperti ini pergerakannya. Kurang bagus. Makanya ini saya tidak entry karena pergerakannya kurang begitu bagus. Walaupun di sini dia membentuk pattern juga kalau kita tarik trend line-nya. Kita bisa juga melakukan entry ketika membentuk pattern yang seperti ini. Tapi kita lihat close candle-nya terlebih dahulu. Apakah dia close candle-nya ada candle rejection, ada pin bar atau tidak. Nah, seperti ini. Dia close candle rejection seperti ini, barulah kita bisa entry. Inilah salah satu confirm-nya. Membentuk candle rejection seperti ini dan swing-nya sudah terbentuk secara sempurna, baru kita bisa melakukan buy. Jadi di sini tadi kita belum berani melakukan entry buy karena pergerakan inverse and shoulder-nya jelek, tetapi dia mempresentasikan pergerakan pattern yang lain. Ada pattern kalau nggak salah ini scanning broadening wedge. Pattern yang jelas kalau teman-teman ketemu bentuknya seperti ini akan melanjutkan trend pattern yang seperti ini. Jika dia close candle-nya adalah candle rejection, kita bisa melakukan
Nah, kita bisa melakukan buy. Bisa melakukan buy ketika swingnya terbentuk. Jadi kita buy-nya adalah di area sini. Sedangkan stop loss-nya kita letakkan adalah stop loss di area sini. Jika harga mengalami rally, kita langsung pakai trailing stop. Nah, ini harga mengalami kenaikan, kemudian dia menjebol di area sini, support yang ada di sini, support kecilnya menjebol. Nah, kemudian dia mencoba untuk menjebol, ini support kuatnya nih. Dia mencoba menjebol ini, tapi masih belum mampu. Dia koreksi dan mencoba ulang untuk menembus area sini. Nah, jadi ketika kita sell buy di area sini, profit, dan kita sudah lihat dia sudah menembus ini, resisten yang ada sini, kita langsung pakai trailing stop namanya. Pakai trailing stop, harga mengalami rally, kemudian dia berbalik arah. Nah, ini kita balik modal jatuhnya, BIP, break even point, tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa ini tidak mendapatkan profit yang maksimal? Karena kita lihat time frame kecilnya, dia tidak menunjukkan pattern yang saya sebutkan tadi, yaitu pattern inverse head and shoulder atau head and shoulder, bahkan double top atau double bottom. Dia tidak menunjukkan itu, hanya menunjukkan pola ascending Brodin Wave seperti ini. Makanya hasilnya kurang tepat. Makanya saya sarankan jika kita mau entry di counter trend, itu kita lihat pucuknya di time frame yang kecilnya apakah membentuk keempat pola ini. Pola inverse head and shoulder, atau head and shoulder, atau double top ataupun double bottom. Ketika dia membentuk suatu pola yang lain seperti ini polanya, pola ascending Brodin Wave atau pola penan yang lain, itu hasilnya kurang tepat. Dia mengalami kenaikan penurunan, jadi hanya sekedar noise. Nah, ini untuk yang di goldnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau structure seperti ini, dia akan tetap mengalami kenaikan. Kalau teman-teman lihat area yang ada di sini, kita cari dulu trend line resistennya. Ini resistennya. Teorinya adalah apabila harga menyentuh area sini, kemudian dia menunjukkan candlestick rejection, maka kita bisa sell. Dan apabila harga membreakout di area sini menunjukkan breakout yang konfirmasi yang jelas, seperti breakout close candle-nya adalah candle Marubozu, kita bisa buy. Karena di area sini adalah area yang pertama, ada area resistance, yang kedua ada area supply. Nah, tetapi kita harus komit dengan analisa kita yang di awal. Di awal kita mengatakan harga ini tetap akan mengalami kenaikan, yang artinya kita harus confirm di time frame kecilnya walaupun menunjukkan bakal turun, kita harus tetap mematuhi time frame yang lebih besarnya, yaitu akan naik. Jadi kita harus inline dengan time frame besarnya. Jadi walaupun harga menyentuh area di supply dan resisten yang ada di sini, walaupun dia menunjukkan ada candlestick rejection di time frame besarnya, kita tidak akan pernah sell. Karena kita harus mematuhi time frame yang lebih besarnya, time frame forecast kita, yaitu menunjukkan harga akan naik. Nah, jadi di sini kita hanya menunggu untuk mengambil posisi buy. Kapan posisi buy-nya kita ambil? Ketika harganya, harapan kita menyentuh di area sini atau bisa lebih sedikit, dia mengalami retest, koreksi, membentuk bahu bagian kanan, inverse and shoulder-nya, atau dia membentuk suatu pola juga seperti ini,
mungkin pola Ascending Brodin Wedge dan lain sebagainya baru mengalami kenaikan. Baru kita bisa melakukan buy-nya di time frame yang lebih kecil. Nah, ini tahu dari mana kalau harga itu akan berhenti di area-area tertentu? Tahunya yang pertama, kita ukur menggunakan Fibonacci. Fibonacci yang digunakan adalah Fibonacci retracement. Kita gunakan seperti ini. Kita lihat titik area golden ratio-nya yaitu 0,5 sampai dengan 0.618. Itu adalah area ideal untuk berhenti. Tetapi kenyataan di lapangan tidak seindah seperti itu. Kita butuh konfirmasi yang lain. Kita perhatikan apakah ada area demand di sini. Ini ada area demand, tapi area demand-nya sedikit banget. Jadi kalau pergerakan seperti ini kurang begitu mempengaruhi harga yang menyentuh di area sini. Itu yang kedua. Yang ketiganya nanti kita lihat, kita tunggu close candle di time frame H4-nya apakah menunjukkan candlestick rejection pin bar. Pin bar yang sangat kuat. Apabila itu terbentuk, barulah kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, ini kita belum masuk ke time frame entry-nya. Di time frame entry-nya pastilah kita akan melihat nanti ada suatu pola pembalikan arah yang saya sebutkan tadi. Ada 4 pola yaitu inverse and shoulder, dan head and shoulder, double top ataupun double bottom. Jika pola di time frame M30-nya di time frame entry-nya tidak ada, itu kita tidak akan entry karena walaupun dia berhasil mengalami kenaikan, kenaikannya akan kembali melakukan penurunan. Itulah mindset yang kita tanamkan di pikiran kita. Jangan kita melihat suatu harga, contoh, wah ini harganya nggak ada di time frame 30 nggak ada pola pembalikan arah. Ini kok harganya naik? Wah, ini saya takut ketinggalan harga. Ya udahlah saya buy. Nah, itu yang bahaya. Bahayanya ternyata harga berbalik arah lagi. Makanya kalau tidak ada pola yang terbentuk, biasanya kenaikan harga itu hanya sementara. Makanya lebih baik jangan entry kalau tidak ada chart pattern yang terbentuk, chart pattern pembalikan arah, walaupun dia mengalami kenaikan itu hanya sementara. Itu yang perlu kita ingat. Terus kita masuk lagi analisa di market yang lain. Kita lihat lagi analisa di market yang lain. Ini untuk di pair Euro USD, AUD, USD. Kita bersihkan terlebih dahulu chartnya. Nah, ini hanya hitungan 3 detik kita langsung tahu bahwa harga ini pergerakannya sangat jelek. Dia sedang sideways. Tahu dari mana? Tahu dari trend line-nya, itu yang pertama. Dan dari price action-nya juga menunjukkan ini adalah pergerakan trend yang sideways yang kurang bagus. Jadi kalau kita trading di pergerakan harga yang seperti ini bisa-bisa, cuma kemungkinan resiko loss-nya lebih besar dan profit, walaupun profit ini hasilnya tidak maksimal. Makanya kita lebih baik libur trading daripada loss, daripada mengalami kerugian. Jadi mindset kita seperti itu. Lebih baik kita nggak usah trading daripada trading loss. Lebih baik libur trading. Strukturnya seperti ini pergerakannya. Makanya saya secara pribadi dalam 1 minggu itu hanya berapa kali trading, hanya berapa kali entry. 1 minggu itu kemungkinan paling tradingnya adalah 2 hari. Dari 5 hari kerja, paling tradingnya adalah 2 hari. Dan entry-nya hanya maksimal di mungkin 5 kali entry dalam 1 minggu. Itu maksimal, biasanya hanya 3 kali entry. Karena apa?
Karena saya benar-benar mencari momentum yang tepat untuk entry dan jikalah profit akan mendapatkan profit yang sangat-sangat maksimal. Kita lihat lagi di pair yang lain, semoga bertemu dengan pair yang pergerakan harganya bagus biar bisa dicontohkan teknik entry-nya seperti apa. Nah, ini Euro JPY. Ini Euro JPY juga ada gap. Gap itu harga tiba-tiba mengalami lonjakan tanpa diisi sama harga, tanpa diisi sama candle. Kalau ada gap seperti ini, kita tutup saja pakai trendline. Anggap saja ini ada harganya. Cukup simple. Kita anggap aja ini adalah candlestick. Jadi sebetulnya sama saja. Nah, kalau kita lihat di pair Euro JPY, pertama-tama kita ukur menggunakan retracement. Nah, retracementnya ini dia tidak sampai ke 2.618, tapi tidak apa-apa. Ini memang sering bentuk daripada inverse and shoulder itu mentok di 1618. Terus kita ukur yang di sini apakah dia sudah mampu menyentuh di area 0.78. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sudah mampu menyentuh 0.786. Itu sudah menunjukkan bahwa bakal ada rejection. Dan kemudian close candle di sini, walaupun ini kurang begitu bagus close candlenya karena bodinya lebih besar daripada shadownya, kemungkinan besar ini akan membentuk pola inverse and shoulder seperti ini. Tapi close candlenya kalau kita lihat, perhatikan, ini close candle bearishnya masih sangat kuat. Dia membentuk close candlenya rejection seperti ini, dan warnanya warna hitam atau warna merah. Ini menandakan kekuatan bearishnya masih sangat kuat. Jadi ciri-ciri pertama di time frame H4-nya mengatakan memang dia akan mengalami kenaikan, walaupun di patternnya ini, di candlestick-nya ini menunjukkan akan turun. Tapi kita tetap inline dengan yang kita lihat di awal. Kalau di awal kita lihatnya harga akan naik, ya kita akan mengambil posisi buy. Bagaimanapun caranya kita tetap mengambil posisi buy. Tetapi di sini saat ini kita belum bisa berani untuk posisi buy karena ada candle yang kurang bagus di sini. Jadi jelas kalau kita lihat candlenya kurang bagus seperti ini, sudah pasti di time frame kecilnya juga menunjukkan kurang bagus. Nah, jadi tidak bisa entry. Makanya teknik yang saya gunakan ini jarang entry, tetapi sekalinya entry ini meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Inilah teknik yang jarang banget diketahui trader di luaran sana. Terus kita cari lagi di pair yang lain. Semoga saja ketemu sama pair yang bisa memberikan contoh agar bisa entry. Nah, kalau kita lihat sekilas, di sini harga mengalami kenaikan, kemudian dia sedang sideways dan mengalami pelemahan kembali. Di pair GBP, JPY. Kita ukur menggunakan Fibonacci seperti ini, Fibonacci retracement. Jadi penggunaan Fibonacci itu sangat penting sekali dalam kita menganalisa market. Karena dengan menggunakan Fibonacci kita tahu, oh ini pergerakan harganya lumayan sudah cukup jauh. Jadi kita bisa tahu. Nah, ini harganya dia mental di titik 2618. Kenapa dia masih kekeh melanjutkan penurunan? Karena
Close candle yang ada di sini bukanlah candle rejection, melainkan candle Morobozu yang seperti ini. Kalau kita zoom in time frame kecilnya, seandainya kita mau entry, sarannya entry counter trend harus ada pola rejection. Nah, di sini pun tidak ada pola rejection. Yang ada seperti pola ini tadi. Pola menjebak, pola ascending broadening wedge, sedangkan pola rejectionnya dia tidak ada. Makanya kita tidak akan entry. Kita hapus lagi, kita langsung saja lihat pair yang lain satu-satu. Nah, pergerakan GBP USD memang adik kakak dengan pergerakan harga GBP JPY. Pergerakannya sama, hampir-hampir sama. Makanya kalau ada momentum trading, kita entry di GBP JPY, maka kita nggak usah entry di GBP USD karena pergerakannya sama. Begitu juga sebaliknya, kalau ada momentum di GBP USD, kita tidak usah entry di GBP JPY. Sama, pergerakannya masih kurang begitu bagus. Penurunan, kemudian dia membentuk seperti ini, polanya kurang begitu bagus. Memang kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan walaupun dia mengalami pelemahan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia pentalan harganya di atas 261.8. Kemudian dia mengalami, nah inilah konfirmasi candle yang sangat bagus untuk kita melakukan buy. Tetapi kenapa tidak melakukan buy? Karena rejectionnya ini tinggi banget. Makanya kita butuh zoom in ke time frame yang lebih kecil di M30. Nah, tidak ada pola. Jika pola yang kita inginkan tidak muncul, kemungkinan besar harganya tetap akan kekeh melanjutkan trennya tadi, yaitu tren turun. Nah, jadi walaupun dia membentuk pola rejection di time frame H4-nya, ini tidak menutup kemungkinan dia akan bandel tetap turun seperti ini karena pola yang kita inginkan tidak muncul. Kita lanjut lagi di pair yang lain. USD CAD, USD Kanada. Di USD Kanada, kalau kita hapus lagi time frame ininya, trendline, gambar-gambarnya kita bersihkan. Kita lihat pergerakan harganya memang di atas eksponensi moving average, artinya harga sedang mengalami uptrend kenaikan. Nah, ini juga walaupun kita mau nge-buy, sebetulnya pergerakan ini kurang begitu bagus. Pengalaman saya kalau pergerakan harga seperti ini walaupun naik, dia hanya mentok di area sini kenaikannya. Tidak akan lebih bisa naik lagi. Karena apa? Di sini kalau kita lihat rejectionnya sangat bagus sekali. Rejection di H4-nya. Ini menandakan area di sini ada area supply yang begitu mempengaruhi. Kalau kita berikan tanda seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga dia pada saat melakukan koreksi, harusnya koreksinya mentok di 61.8. Jangan sampai menyentuh 78. Karena kalau udah menyentuh 78 itu tandanya harga tersebut akan melakukan perubahan tren. Kita ukur. Nah, ini dia sudah mampu menembus bahkan di 0.886. Ini menandakan harga tetap melakukan penurunan. Nah, jika kita melakukan buy, sepanjang pengalaman saya juga kalau pergerakan harga seperti ini, walaupun dia mengalami kenaikan tidak akan sekuat kita trading menggunakan trending yang bagus, bentuk tren yang bagus. Dia naik seperti ini akan mengalami penurunan kembali. Karena bentuknya kurang begitu bagus. Makanya teknik yang saya gunakan ini jarang momentumnya. Sekalinya ada, profitnya luar biasa. Ya lebih baik kita jarang trading daripada kita maksain trading, dapatnya adalah loss.
USD CHF. Kita langsung saja lihat apakah ada momentum atau enggak. Ini juga kurang begitu bagus juga, walaupun dia membentuk suatu pola seperti bentuk pola di scanning broadening wedge kalau kita pakai trendline. Kenapa saya bilangnya kurang bagus? Nah, ini walaupun dia membentuk suatu pola ascending broadening wedge, artinya dia akan melakukan penurunan. Karena kalau kita lihat di sini, strukturnya dia ada pola pembalikan arah, yaitu inverse and shoulder, kemudian baru membentuk pola ascending broadening wedge. Seharusnya ascending broadening wedge yang bagus itu adalah dia mengalami pure penurunan, tidak ada pola pembalikan arah seperti ini, baru bisa bagus untuk kita sell. Kalau ini kurang bagus. Inilah yang sering terjadi pulse-nya. Orang mengira, wah ini kompom, ini ada pola ini nih di scanning broadening wedge, padahal ini adalah jebakan Batman. Ini sangat bahaya. Kita melakukan sell, ini juga jebakan. Sell ternyata harga masih terseret ke atas karena strukturnya kurang begitu bagus. Itulah penyebab kenapa suatu pattern-pattern yang muncul itu sering gagal, karena market structure-nya kurang begitu bagus. Dan inilah yang sering tanpa disadari para trader-trader di luar sana. Makanya trader di luar sana banyak banget trading walaupun menggunakan chart pattern itu hasilnya tidak profit, loss, kurang maksimal, yaitu karena mereka kurang begitu memahami market structure-nya. Kita lanjut lagi di pair yang lain. Nah, ini juga pergerakannya juga kurang begitu bagus kalau teman-teman lihat. Semuanya kurang begitu bagus ya. Jadi saya contohkan pergerakan yang bagus itu adalah contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat, ini harga mengalami penurunan seperti ini. Orang mengira ini adalah pembentukan double top. Kenapa saya bilang bukan double top? Karena kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, dia pentalannya ketinggian, kejauhan. Dia pentalnya sampai hampir menyentuh di 16. Sedangkan double top yang ideal itu adalah bentuknya seperti ini. Pentalannya hanya sedikit. Pulse break-nya di 1.272. Nah, contoh, kita gambarkan saja harganya baru terbentuk seperti ini. Nah, ini kita mengiranya, wah ini bakal membentuk suatu pola nih, pola inverse and shoulder kalau kita lihat. Nah, kita bersiap-siap nih untuk melakukan entry buy. Kita tunggu saja di time frame M30. Kita tandain saja seperti ini. Kita tandain nih area sini. Kita tandain harga sudah terbentuk di area sini. Kita ingat, kita akan melakukan entry buy ketika ada pola yang terbentuk, yaitu pola di M30, pola pembalikan arah di M30. Itu pun kita komponen juga, kita perhatikan di time frame H4-nya. Coba kita zoom in. Nah, ini di time frame M30-nya pun tidak ada pola. Kalau teman-teman lihat, ini pola double top-nya terlalu kepanjangan, kejauhan pentalannya, makanya kurang bagus. Nah, ini sama sekali tidak ada pola di M30, makanya kita tidak entry.
Ini dia mengalami penembusan dari downtrend di M30-nya menjadi uptrend seperti ini. Kita pun tidak entry karena tidak ada pola yang terbentuk. Ingat, apabila pola yang tidak terbentuk, walaupun dia mengalami kenaikan, kemungkinan besarnya tetap akan mengalami penurunan kembali karena polanya tidak terbentuk. Nah, sekilas seperti itu. Coba kita cari lagi pergerakan harganya. Kita coba di pair yang lain. Pair ini juga kurang begitu bagus. Kita masuk lagi di pair yang lain. Jadi kalau sudah terbiasa menganalisa market, hanya hitungan maksimal 3 detik sudah kelihatan. Mana pair yang bagus buat ditradingkan, mana pair yang jangan untuk ditradingkan. Seperti ini pergerakannya juga. Begitu bagus. Banyak pergerakan yang kurang bagus semua. Dan teman-teman juga perlu diingat, apabila harga mengalami kenaikan atau penurunan, kenaikan atau penurunannya adalah 45 derajat, itu menunjukkan range-nya pergerakan harganya akan kuat mengalami kenaikan atau penurunan. Jika harga mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan dengan candle signifikan, turunnya seperti ini, short, atau naiknya seperti ini, short. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat kenaikannya. Terlalu tegak. Ini menandakan ini tidak lama, kenaikannya tidak lama, baru kemungkinan dia akan tetap melanjutkan penurunan. Beda kalau kenaikannya 45, penurunan ataupun kenaikannya 45 derajat seperti ini, dia lama, awet. Penurunannya, kenaikannya dia awet dibanding yang tiba-tiba naik. Apalagi kenaikannya full candle Morbozu. Kita lihat lagi di pair yang lain. Di pair euro CHF coba. Pergerakannya hampir-hampir sama semua. Sorry. Coba kalau kita lihat di sini, kita zoom in apakah ada pola biar bisa memberikan contohnya. Polanya tenan. Ini juga pergerakannya kurang begitu bagus.
Sejauh ini belum ada pergerakan yang begitu bagus untuk melakukan entry. Jadi kesimpulan, teknik yang sangat bagus untuk melakukan teknik trading agar meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan adalah yang pertama kita akan melihat forecasting di time frame besarnya terlebih dahulu. Contoh, kita menggunakan time frame H4, kita lihat yang pertama market structure di H4-nya bagus atau tidak, banyak yang candlestick runcing-runcing atau tidak, apakah pembentukan sekarang harganya sedang uptrend, downtrend atau sideways, dan apakah harganya sudah ada pola-pola tertentu seperti ada pola double top, double bottom, pola bullish pennant, bearish pennant, flag dan lain sebagainya. Nah, kalau pola tersebut muncul berarti kita inline dengan pola yang akan terbentuk. Barulah nantinya kita lihat di time frame kecilnya di M30, kita lihat di M30 adakah pola pembalikan arah, double top, apa double bottom, inverse hand shoulder ataupun head and shoulder, dan nanti kita bisa entry menggunakan candlestick rejectionnya dengan close candle pin bar swing sudah terbentuk secara sempurna, baru kita nanti entry-nya yaitu menggunakan lot yang digunakan adalah tergantung equity teman-teman. Contoh, kalau kita menggunakan tradingnya satu lot, berarti kita nanti stop loss-nya di bawah time frame yang lebih kecil yaitu M30, stop loss di situ. Dan take profit yang pertama, yang pasti take profit yang pertama kita menggunakan take profit ideal di time frame H4 tersebut. Bahwasanya kita pasti tahu bahwa kalau terbentuk pola seperti ini nanti kemungkinan besar dia akan pembalikan arah di area sini. Contoh area situ terdapatlah resisten atau terdapatlah area supply atau demand, atau mungkin bisa kita ukur menggunakan trend line. Setengah daripada lot yang kita tradingkan itu kita bikin take profit, dan separuhnya lagi kita akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itulah bisa memaksimalkan take profit kita. Nah, jadi strateginya seperti itu. Strategi yang sangat luar biasa yang bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kesempatan lain kali saya akan menunjukkan contoh realnya pergerakan harga yang bagus seperti apa untuk kita melakukan teknik yang saya gunakan saat ini. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.